Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus. Jadi, kalau di video sebelumnya saya jelaskan ketika ada sin dengan tan, maka ya mudahnya sin dengan tan itu bisa diabaikan. Cuma ini agak sedikit berbeda kalau kita bertemu dengan kosinus atau cos ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, terutama dua unsur ini. Yaitu yang pertama, nilai cos tidak mempengaruhi. Nah, ya, tidak mempengaruhi karena tidak menyebabkan bentuk 0 per 0. Jadi di dalam materi limit biasanya adalah yang dipermasalahkan salah satunya adalah bentuk 0 per 0. Ya. Tapi karena ketika cosnya dimasukkan tidak menyebabkan, ya nanti maka tidak masalah. Ya, jadi misalkan limit x mendekati 0 tan 2x per x, ya, terus kemudian di atas ini ada cos x. Nah, jadi limit tan 2x kali cos x per x. Dari teori limit, jadi ketika ada perkalian itu bisa dipisah, itu jadi seperti ini. Tan 2x, nah ini per x. Nah, ini dikalikan ya, limitnya dipisah jadi dua unsur, dikalikan limit x mendekati 0 untuk cos x. Ya, kita tahu ketika x-nya 0 maka nilai cos-nya ini 1. Ya. Jadi cos di sini sebetulnya tidak mempengaruhi hasil di sini karena ya nilai cos-nya 1 sehingga kita hanya tinggal menghitung ini, nanti ketemunya tan 2x ya, tan bisa diabaikan, 2x per x 2. Maka hasilnya 2 kali 1 2. Nah, kurang lebih seperti ini contoh yang nilai cos tidak mempengaruhi ya perhitungan. Kemudian ada beberapa nilai cos yang tentunya kalau memenuhi ya atau mempengaruhi hasilnya. Jadi ketika cosnya dimasukkan nilainya nanti menyebabkan bentuk salah satunya yang sering adalah 0 per 0. Nah, ini ada dua rumus utama yaitu ketika cos kuadrat ya itu bisa diubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa ya. Kemudian rumus yang kedua ini yang akan sering kita pakai. Nah, ini ya. Yaitu ketika ada cos 2A untuk nanti hasilnya bisa kita peroleh cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat alfa ya. Atau nah ini yang sebetulnya paling sering dipakai adalah rumus yang kedua ini, yaitu nanti yang menggunakan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Karena tadi yang saya sampaikan, sin nanti akan bisa diabaikan. Jadi ketika kita bisa mengubah cos dalam bentuk sin, itu yang biasanya nanti mempermudah kita menjawab soal. Kemudian ada juga 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya. Oke, ini rumus-rumus yang saya sarankan untuk bisa dihafalkan ketika nanti menemukan rumus cos 2A, berarti ada 3 alternatif ini. Oke, kita langsung next ke contoh soal. Yang pertama, sin 3x per cos x. Ya. Sin 3x kali cos x per 2x. Nah, ini berarti mirip contoh yang tadi. Ya. Secara teori ini bisa dipisah. Itu nanti menjadi limit ya, x mendekati 0 dari sin 3x per 2x. Nah, kalikan limit cos x ya untuk x mendekati 0 ya. Yang sebelah kiri itu ya tinggal sinnya kita abaikan. Berarti nanti tinggal 3 per 2 ini ya. Kemudian cos 0 1 berarti ya 3 per 2 kali 1 3 per 2 ya. Itu ketika kita bertemu cos yang tidak mempengaruhi hasil. Tapi kemudian kalau kita misalkan masukkan ke sini ya, kalau kita substitusi secara langsung 1 min ya. Kalau x-nya 0 berarti nanti 2x juga 0. Cos 0 1. Yang bawah sin x ya 0, tan 3x kalau x-nya 0 berarti sama aja tan 0, tan 0 juga 0. Kita ketemu bentuk 0 per 0. Nah, berarti ini yang tidak boleh. Jadi cos di soal nomor 2 dia posisinya mempengaruhi hasil sehingga kita harus mengubahnya menjadi salah satu di antara 3 rumus yang ini ya. Dan yang paling sering adalah nah ini tadi yang saya sampaikan, yang rumus yang kedua yaitu nanti 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti ini ya
kita gunakan rumus itu, limit X mendekati 0, 1 dikurangi, nah ini yang saya tuliskan dulu, yang bawah, sin X kali cos, kali tan ya, tan 3X. Nah untuk yang cos 2X, berarti kalau di sini unsurnya X, ya yang di sini alfanya juga sama, ya diganti X saja, ya. Berarti nanti menjadi dalam kurung ya 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ya ini kan kalau kita keluarkan kurungnya nanti jadi 1 min 1, berarti satunya hilang. Kemudian di sini min dikalikan min, berarti yang atas nanti 2 sin kuadrat. Ya, atau bisa dijabarkan sinnya, jadi 2 sin X kali sin X. Ya, ini kalau mau detail ya dituliskan limitnya ya. Nah, limit X mendekati 0. Cuma karena ini space-nya terbatas, jadi ini sudah pakai L saja ya. Ini makanya limit X mendekati 0. Kemudian yang bawah, sin X kali tan 3X. Ya. Ini dari materi saya sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu kalau ketemu bentuk seperti ini, ya ini sin X bisa kita coret, karena unsurnya sama. Kemudian sin X per tan X. Nah, ini ya, sinnya yang atas 1, yang bawah 3. Berarti nanti ketemu 1 per 3. Sehingga tinggal kita kalikan ini, 2 kali 1 berarti 2. Yang bawah penyebutnya adalah 3. Nah ya, berarti nanti yang nomor 2, jawaban akhirnya adalah 2 per 3. Kemudian untuk soal yang ketiga, di sini ada limit 1 min cos X ya, per tan kuadrat X. Nah, di sini yang harus kamu pahami, meskipun di sini hanya berupa cos X, ya, tapi ternyata kalau kita hitung secara nilai itu mempengaruhi, ya, karena cos X, ya, untuk X-nya 0, berarti nilainya 1. Nanti yang atas ini 0, ya, jadi kalau mula-mula yang atas 0, 1 min 1, yang bawah juga tan kuadrat X juga 0. Sehingga, oh ini mempengaruhi, berarti yang mana ini? Bukan kuadrat, ya, tapi di sini hanya cos X. Nah, jangan khawatir, di sini saya menggunakan rumus 2 alfa. Ya, 2 alfa di sini itu bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau seperti nomor 2 tadi, di sini ya 2X ya, berarti alfanya diganti X. Tapi kan di sini yang kita ingin butuhkan adalah cos X. Berarti 2 alfanya ini harus bernilai X ya. Atau nanti berarti alfanya berarti ya setengahnya. Ya, alfa itu setengah X. Sehingga kan nanti ketika 2 alfa ya berarti sama saja cos X. Ya, seperti itu. Berarti nanti kita kan di sini jadinya 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti nanti ketika alfanya berupa setengah X, maka rumusnya menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal kita ubah alfanya saja. Kemudian bisa kita lanjutkan ini ya, berarti karena 0 per 0 sudah tidak mungkin, berarti tinggal kita sederhanakan. 1 dikurangi. Ya, cos 2X berarti nanti kita ganti dengan yang ini, yaitu bisa kita kurung 1 min. Ya, ini 2 ya. 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian ini kita per dengan tan kuadrat X. Selanjutnya mirip dengan yang nomor 2 tadi, ini 1 dengan 1, maka satunya nanti habis. Kemudian min dengan min, berarti jadinya plus. Ya. Berarti nanti plus 2 sin kuadrat. Nah, di sini kalau kuadrat itu maknanya bisa dipisah, yaitu sin setengah X ya, kali sin setengah X. Nah, itu makna dari sin kuadrat. Artinya sin setengah X tapi dikali dirinya sendiri, yaitu sin setengah X. Kemudian yang bawah itu tan X kuadrat. Artinya ya tan X kali tan X. Seperti biasa, ketika kita menemukan unsur sin dengan tan dalam bentuk perkalian seperti ini, ya anggap aja nggak ada sin sama tan ini. Ya, X-nya juga bisa kita coret. Nah, itu. Sehingga kita memperoleh bentuk yang tinggal 2
dikali setengah berarti 1 ya. 1 kalikan lagi dengan setengah ya, maka kita peroleh untuk soal nomor 3 setengah. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan soal yang keempat, yaitu limit X mendekati 0 untuk 3 cos ya, 4X dikurangi 3 kemudian 2X kuadrat. Nah, di sini yang perlu kita pahami sama ya, kalau kita masukkan X-nya 0 nanti menyebabkan ya atas 0 bawah juga 0. Sehingga ini yang kita hindari, kita harus mengubah bentuknya. Yang atas ini ada unsur 3 ya. Padahal dari rumus yang atas ini semua unsur yang posisinya konstanta selalu 1. Ya, selalu 1. Sehingga kalau ini 3 berarti kita keluarkan 3-nya. Berarti nanti menjadi limit X mendekati 0. Ya, 3-nya kita keluarkan, berarti tinggal menjadi cos 4X min 1 ya, karena min 3 dibagi 3. Kemudian yang bawah tetap 2X kuadrat. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu cos 4X ya. Saya tulis ulang rumus yang nomor 2 itu, yaitu ketika ada cos 2 alfa, itu bisa kita ubah dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Nah, kita sekarang butuhnya 4X, Pak. Oh iya, berarti biar jadi 4X, berarti kan alfanya di sini harus kita ganti sebagai 2X ya. Karena kan nanti cos 2 kali 2X artinya cos 4X. Nah, ya. Jadi cos 4X akan kita peroleh kalau kita mengganti alfa dengan 2X. Berarti 1 min 2 sin kuadrat yang tadinya X ya, atau tadinya alfa ya menjadi 2X. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita bisa mengubahnya menjadi 3 dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2X ya. Tapi ini ada unsur dikurangi 1. Oh ya udah, kita tambahkan di belakangnya dikurangi 1 per yang bawah 2X kuadrat. Kemudian ini bisa kita lanjutkan lagi, yaitu di sini min 1 dengan 1 berarti habis ya. Tinggal 3 kali min 2. Nah, ini 3 kali min 2 min 6 sin kuadrat 2X. Ini artinya sin 2X. Nah, gitu ya. Yang dikuadratkan. Berarti artinya sin 2X kali sin 2X. Dibagi oleh 2X kuadrat. 2 kali X kali X. Sin bisa kita abaikan. Ya. X juga bisa kita coret ini. Nah, sehingga tersisa tinggal ini duanya juga sekalian ya, bisa kita coret dengan yang ini ya. Sehingga angka yang tersisa tinggal min 6 dengan 2. Ya tinggal kita kalikan saja. Min 6 kali 2, maka hasil akhir untuk soal nomor 4 adalah min 12 ya. Seperti itu. Baik, untuk latihan kalian ini sudah saya sediakan 4 latihan soal ya, yang kurang lebih ya caranya seperti contoh yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi modifikasi angkanya saja ya yang berbeda untuk pengembangan kalian. Jadi nanti silahkan dicoba, kemudian nanti ketika ada kesulitan atau hal-hal yang mau ditanyakan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa.